got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zaka Hadi Kusuma Ramadan SPD MPD selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah kali ini dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil dari materi kami dengan judul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Baiklah, pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Sarmi Armada. Yang pertama yaitu dinamika pemahaman dan pengamalan Pancasila. Dinamika pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia terus berevolusi dari masa ke masa. Sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tahun 1945, implementasi dengan interpretasinya telah melalui berbagai tantangan dan perubahan seiring dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi perekat persatuan dan identitas nasional yang kuat. Namun, dalam beberapa periode kepemimpinan terdapat upaya untuk menafsirkan Pancasila secara kaku dan mengarah pada otoritarismenya. Pancasila sebagai dasar negara harus terus diperjuangkan dan diimplementasikan secara konsisten. Karena Pancasila merupakan hasil konsensus nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengamalan Pancasila yang baik akan memperkuat identitas nasional dan membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memerlukan upaya yang berkesinambungan, baik dari pemerintahan, masyarakat, maupun seluruh komponen bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila secara utuh, Indonesia dapat menjaga keutuhan, keadilan, dan kemajuan sebagai negara bangsa yang berdaulat. Selanjutnya, pemateri kedua akan dibacakan oleh Dea Nadila. Materi yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam menjaga, memperkuat, dan mengaktualisasikan Pancasila. Yang pertama, globalisasi dan westernisasi. Yang kedua, pluralisme dan toleransi. Yang ketiga, perkembangan politik dan demokrasi. Yang keempat, pergeseran nilai-nilai moral dan etika, ancaman radikalisme dan intoleransi. Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan upaya penguatan pemahaman dan pengalaman Pancasila di segala aspek kehidupan. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya upaya komprehensif dalam menjaga, memperkuat, dan mengaktualisasikan Pancasila di tengah perkembangan zaman. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan individu, untuk memastikan Pancasila tetap menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, materi ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi ketiga, upaya untuk meningkatkan komitmen bangsa Indonesia terhadap Pancasila. 1. Memperkuat pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. 2. Menggalakkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui media massa, budaya populer, dan kegiatan kemasyarakatan. 3. Memperkuat peran lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam menjaga dan mempromosikan Pancasila. 4. Mendorong penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 5. Mengembangkan budaya dialog, toleransi, dan saling menghargai di antara berbagai kelompok masyarakat. Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga dapat memberikan panduan moral dan etika bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, materi terakhir akan dibacakan oleh Naifa Arista Media. Materi keempat, peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam melestarikan Pancasila. 1. Peran pemerintah. Yang pertama,
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Kedua, peran lembaga. Yang pertama, mengintegrasikan Pancasila ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran di semua mata pelajaran. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti pramuka, kegiatan keagamaan, dan kepemimpinan. Yang ketiga, mengadakan diskusi, seminar, dan lokarya yang mendorong refleksi kritis terhadap implementasi Pancasila di lingkungan sekolah. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat upaya pelestarian Pancasila. Yang ketiga, peran masyarakat. Yang pertama, memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan Pancasila seperti peringatan Hari Pancasila, diskusi publik, dan aksi sosial. Yang ketiga, menjadi teladan bagi lingkungan sekitar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, mendorong generasi muda untuk mempelajari dan mempraktikkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, melaporkan dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait upaya pelestarian dalam pengamalan Pancasila. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga konsistensi penerapan Pancasila, mengatasi radikalisme dan intoleransi, serta memperkuat pemahaman dan pengamalan Pancasila terutama di kalangan generasi muda. Upaya mempertahankan, memperkuat, dan mengaktualisasikan Pancasila sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI, menciptakan keharmonisan, dan mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang adil dan makmur. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.